Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ferian. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi rancangan 5 di arsitektur Universitas Syah Kuala. Di sebelah kanan saya terdapat sketsa gambar daripada rancangan. Di sebelah kiri saya terdapat konsep yang sebelumnya sudah dikerjakan dahulu. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sketsa konsep, tetapi diawali dan dibarengi oleh konsep gagasan awal. Jadi semua itu akan terhubung, terkonek, dan memiliki kesinambungan. Nah, terima kasih. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Baik, kita akan mulai dari penjelasan konsep terlebih dahulu. Nah, pada lembar pertama di sini saya meletakkan pendahuluan berbasis latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Ini alasan mengapa pentingnya sebuah bangunan atau tepatnya kantor. Jadi saya mendapatkan pada judul saya mendapatkan kantor sewa, rental office, dan juga shopping center atau pusat perbelanjaan. Nah, di sini sebelum saya memulai proyek, maka saya harus menelusuri apakah penting sebuah kantor didirikan di Banda Aceh. Nah, saya membuat latar belakang, rumusan, dan tujuan. Nah, kemudian saya diarahkan untuk menerjemahkannya dalam bentuk sketsa. Nah, dalam sketsa ini saya akan menjelaskan lebih singkat. Di sini terdapat bahwa mayoritasnya kantor di Banda Aceh ini infrastrukturnya sudah mulai tidak layak dipakai. Jadi sudah mulai banyaknya rusak dan tidak layak digunakan. Yang kedua, kebanyakan kantor di Aceh sendiri ini berjauhan dengan market atau pusat perbelanjaan. Jadi ketika mereka membutuhkan sesuatu akan jauh mengakses kepada perbelanjaan. Nah, yang ketiga, kebanyakan kantor di Aceh ini tidak memiliki lahan parkir yang proper. Jadi mereka tidak memiliki lahan parkir sendiri. Akibatnya mereka parkir di pinggir jalan, kemudian mengganggu pengguna jalan lainnya. Nah, oleh karena itu saya dirikan sebuah bangunan secara vertikal di mana di bagian atas berfungsi sebagai kantor, di bagian bawah berfungsi sebagai market. Diharapkan itu bisa memperbaiki perkantoran ke depan. Kemudian ini adalah definisi daripada bangunan tinggi itu sendiri. Jadi konsep dasar itu adalah bagaimana kita menciptakan suasana outdoor yang kita hadirkan ke dalam suasana indoor. Nah, untuk lokasi sendiri, set saya itu berada di Indonesia, di Provinsi Aceh, di Kota Banda Aceh, di Kecamatan Lungbata, tepatnya di Simpang 4 Bato, atau yang mungkin lebih kita tahu Jalan Terminal Bis. Nah, di situ terdapat Simpang 4 yang memang diposisikan di sudut persimpangan itu site project ini. Nah, mengapa saya memilih di lokasi di situ? Setelah saya telusuri melalui RT RW, perhitungan KDB dan juga KLB, tentu pada daerah itu sangat mendukung proyek bangunan kita ini. Nah, pada RT RW-nya itu dapat kita lihat di situ merupakan lokasi perdagangan dan jasa. Nah, jadi memungkinkan sekali ketika kita ingin membuat sebuah kantor sewa dan juga pusat perbelanjaan, sangat mendukung. Nah, untuk berbatasan jalan di site tersebut berbatasan dengan 2 jalan, yaitu Jalan Primer dengan DSB 12 meter dan juga Jalan Kolektor dengan DSB 4 meter. Nah, untuk KDB-nya sendiri di sini kita mendapatkan 50%, di mana dari keseluruhan site hanya 50% yang boleh kita dirikan bangunan.
Nah, ini adalah potensi site. Nah, potensi site ini. Nah, sekarang kita masuk ke regulation atau aturan pada site. Setelah saya menentukan secara awal lokasi site di persimpangan tersebut, saya kemudian menelusuri secara aturan apakah boleh ataukah layak ataukah tidak boleh dibangun di situ sesuai dengan aturan RT RW. Nah, di sini kita dapat melihat pada peta RT RW lokasi yang saya ajukan di persimpangan Bato itu memang menunjukkan bahwa lokasi perdagangan dan jasa. Jadi memang sangat mendukung kepada bangunan kita ini yang berbasiskan sebuah perdagangan di mallnya dan juga jasa di kantor sewanya. Nah, pada site berbatasan dengan dua jalan, yaitu jalan arteri primer dengan GSB minimal 12 meter, jadi akan kita offset 12 meter. Kemudian juga dengan jalan kolektor. Nah, ini GSB-nya 8 meter. Nah, untuk KDB-nya sendiri, penggunaan lahannya di sini kita mendapatkan 50%, di mana dari keseluruhan site 50% yang boleh kita dirikan bangunan. Nah, selanjutnya di sini adalah potensi site, di mana site kita berada di persimpangan 4 ini. Zona sebelah timurnya ini adalah mayoritasnya kawasan permukiman warga. Zona sebelah baratnya juga begitu. Selatannya ini adalah jalan menuju luar kota atau terminal bis yang tadi kita sampaikan. Nah, pada zona utaranya ini adalah pusat kota. Jadi pusat kota perbelanjaan itu berada pada sisi utara pada site. Nah, ini jika kita zoom in lagi. Nah, pada persimpangan 4 ini terdapat jalan langsung ke kiri, kemudian pada lokasi ini terdapat bangunan yang memang sudah tidak layak digunakan lagi. Kemudian saya mengarahkan untuk melakukan pembongkaran. Di sini hanya terdapat 4 bangunan saja. Jadi kerugian yang dihasilkan akan sebanding dengan apa yang kita bangun nantinya. Nah, ini adalah perhitungan lahan dan penggunaan ruang. Jadi setelah kita hitung-hitung KDB-nya dengan total luas sekian akan mendapatkan 50% daripada totalnya, KLB-nya nominal 2, KTB-nya atau basement 70%, dan juga GSB-nya kita meletakkan aturan-aturan di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan ini adalah jenis-jenis ruang atau pelayanan yang nantinya akan hadir di bangunan ini. Nah, ini adalah aturan lahan step by step dari 1 hingga 6. Jadi yang pertama kita memiliki site yang berwarna merah. Nah, jadi setelah kita menentukan site, kemudian kita akan menentukan zona KDB atau zona yang boleh didirikan bangunan. Koefisien dasar bangunannya 50%, maka kita akan letakkan posisi di tengah. Selanjutnya kita akan motong dengan GSB. Ini adalah sempadan jalan. Untuk ke jalan depan, jalan primer, dia itu 12 meter. Nah, untuk jalan kolektor, dia akan di offset 8 meter. Nah, untuk selanjutnya, kita menambahkan alur sirkulasi di mana mengelilingi bangunan. Selanjutnya, kita menaikkan bangunannya dengan posisi bagian bawah, yaitu 5 lantai bagian perbelanjaan, dan juga bagian atasnya kurang lebih 15 lantai pada konsep awal. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan dari segi RTH penghijauan. Nah, ini adalah bagaimana sirkulasi jalan, bagaimana pengguna menuju kepada site kita, apakah mudah ataukah nyaman kepada site kita. Kita lihat dari sisi barat, kita juga dapat mengakses dengan sangat mudah. Pada sisi timur juga demikian. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah sirkulasi kepada site. Nah, jadi ini adalah bagaimana pengguna menuju kepada bangunan. Ada 2 tipe jalan, yaitu jalan ke basement yang kuning. Jadi pengguna bisa dapat langsung menuju basement, atau dia melakukan drop off melalui lantai dasar.
Oke. Nah, baik. Di sini terdapat user analysis, yaitu bagaimana saya memetakan eh, daripada pengguna itu sendiri, yaitu ada pengguna shopping center yang saya pisahkan menjadi dua, yaitu pengunjung dan juga manajer dengan memiliki aktivitas seperti bermain, makan dan sebagainya. Kemudian ada juga user atau pemakai rental office. Di sini terbagi dua, dari pengunjung dan juga manajer atau pengguna. Di sini aktivitasnya dapat kita lihat daripada bekerja, makan, parkir dan sebagainya telah saya petakan dan klasifikasikan. Nah, setelah kita mengetahui aktivitas-aktivitas, kemudian kita membuat zonasi atau hubungan antar ruang-ruang yang kita hadirkan. Nah, jadi simulasinya akan saya jelaskan. Pada awalnya kita akan masuk, kemudian menuju kepada drop off. Nah, jadi setelah kita menurunkan penumpang, kita dapat memilih ingin parkir atau ingin kita menuju taman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke lobby, yaitu lobby shopping center ataupun lobby rental office. Nah, jadi dari lobby shopping center kita langsung dapat berbelanja di market, atau pada lobby rental office kita akan menuju ke food court. Nah, jadi di sini kita akan makan siang. Nah, setelah itu kita dapat mengakses ke kafe, di mana di kafe ini adalah pusat pertemuan daripada shopping center maupun rental office. Nah, jadi pada kafe ini kita bagi dua areanya. Pada shopping center di sini ada retail tipe A atau toko tipe A, tipe B, tipe C. Begitu juga dengan kantor, ada kantor tipe A, tipe B, tipe C. Nah, selanjutnya kita akan bertemu dengan musola. Nah, pada musola ini kita dapat menuju ke utilitas atau area servis maupun area manajer atau pengelola gedung setempat. Nah, ini adalah studi literatur. Mungkin pada bagian ini saya tidak akan menjelaskan per item. Saya akan menjelaskan ke kesimpulan apa yang saya dapat daripada literatur ini. Nah, baik, untuk kesimpulan literatur pada kantor, saya mendapatkan 3 perbandingan, yaitu Medkin Office, Berkeley Academic maupun Tech Bangladesh. Nah, jadi pada poin-poin atau keunggulan daripada masing-masing karya tersebut telah saya petakan dalam tabel. Nah, jadi saya membaginya ada tipe ruang, room type maupun karakter bangunan. Nah, dari item-item ini saya mengambil tidak semua poin yang semuanya poin baik, tapi saya lebih mengecilkan agar dapat dikombinasikan dengan literatur lain. Nah, contohnya seperti Medkin Office, dari 4 item saya hanya mengambil, dari 5 item saya mengambil 4, 1 saya tidak ambil. Ini contohnya ditulis long lobby atau lobby yang panjang, ini saya tidak letakkan pada set karena secara dimensi tidak mendukung dimensi set sendiri. Nah, juga sama seperti dengan yang lainnya, dari 5 item saya hanya mengambil 4. Nah, jadi kesimpulannya poin-poin yang telah saya pilih saya rangkum di bagian bawah, di bagian yang warna. Nah, ini ada open workroom atau sebagainya. Nah, untuk supermarket di sini saya membandingkan dua, yaitu Supermarket of Athens dan Manopolus Supermarket. Nah, dari item-item ini saya sama tidak mengambil keseluruhan. Saya hanya mengambil, saya tidak mengambil 1, saya mengambil 4. Nah, jadi kesimpulannya juga terletak pada bagian bawah, di mana ada poin-poin yang akan saya hadirkan
nantinya ke dalam bangunan. Nah, di sini ada studi tema. Nah, mungkin pada studi tema ini saya tidak menjelaskan keseluruhan. Saya akan menjelaskan kesimpulan daripada apa yang saya pelajari. Nah, jadi kesimpulan ini dalam berupa sketsa, di mana kesimpulan yang pertama adalah akan dihadirkannya sebuah jendela yang fleksibel, di mana intensitas cahaya masuk dapat diatur oleh pengguna, diutamakan pengguna kantor sewa. Nah, yang kedua ada void lift area, jadi pada lift itu terdapat area-area hijau, dan juga pemanfaatan air hujan penampungan. Ini minimal sekali dapat kita gunakan untuk menyiram tanaman ataupun air flush pada toilet. Kita dapat menggunakan rainwater. Nah, juga pembuangan sampah ini kita akan menggunakan cerobong atau cerobongan menuju ke bawah. Jadi pada saat kita berada di ketinggian yang tinggi, kita hanya melemparkan sampah pada cerobong tersebut, kemudian menuju kepada lantai dasar, selanjutnya akan dibawa oleh petugas sampah. Selanjutnya pada interior kita akan meletakkan bagian yang natural atau ada aksir-aksir alami, dan juga pada bagian dinding kita menggunakan dinding wall atau dinding transparan, dinding kaca, dan juga kita akan menggunakan solar panel surya. Nah, di sini adalah konsep bentuk fisik bangunan. Nah, di sini saya mengkombinasikan unsur klasik dan juga futuristik, di mana pada klasik ini saya mengambil poin mewah, estetika dan detailnya agar hadir megah pada bangunan ini. Nah, juga pada bagian interior ataupun ruang dalam ini kita akan hadirkan dengan futuristik. Jadi membuat kombinasi di mana kedua-dua tema ini sebenarnya sebuah tema yang terpisah, tapi saya mencoba untuk mengkombinasikannya dan memadukannya menjadi lebih baik. Nah, ini adalah gambaran awal dari vegetasi, di mana di sekeliling site kita menanam vegetasi ada 3 jenis, perdu, palem, dan bush atau tanaman-tanaman kecil semak. Nah, jadi ini difungsikan sebagai penahan akustik maupun polusi. Nah, ini memposisikan nama bangunan. Saya memposisikan penamaan bangunan Kelari ini, jadi klasik, futuristik, office dan market ini di sudut di mana itu mengarah ke persimpangan jalan. Jadi ketika masyarakat berhenti pada lampu merah, mereka dengan mudah akan melihat ke penamaan ini. Jadi pas di jalan perempatan kita berada di sudut ini. Nah, di sini terdapat tipe-tipe kantor, di mana saya membagi dari 3 tipe, yaitu tipe paling atas dengan 440 meter dan juga fasilitas yang paling lengkap. Yang kedua adalah tipe pertengahan, office tipe B dengan luasan 220 meter. Di sini dengan fasilitasnya yang sedang. Yang ketiga adalah office tipe C atau tipe yang paling bawah. Ini dengan fasilitas yang sederhana dengan luasan 110 meter persegi. Nah, pada office tipe A ini ditujukan kepada memang perusahaan kantor yang sudah berjalan dengan baik atau sudah memiliki reputasi yang baik, sudah besar. Untuk tipe B ini sendiri digunakan untuk kantor-kantor di mana dengan kelas menengah, dengan karyawan juga tidak sebanyak tipe A. Nah, untuk tipe C sendiri ini lebih kepada perusahaan personal, di mana karyawannya 6 orang atau 5 orang, di mana berbasis kantor entry level. Nah, pada zoning vertikal saya meletakkan kantor tipe A ini di posisi paling atas untuk mendapatkan view terbaik tentunya.
Untuk tipe pertengahan saya meletakkannya pada area lantai pertengahan, yaitu 10-13. Ini sudah bermain level atas tower. Dan juga pada tipe C ini berada di paling bawah dari tower, 8 sampai lantai 9. Nah, ini adalah zoning secara vertikalnya, di mana ada yang putih ada kantor. Nah, yang warna-warna ini terdapat keterangan pada sisi kanan. Ada area servis, peralatan, dan sebagainya. Di sini ada penjelasan konsep dari struktur, di mana kita menggunakan sistem grid, menggunakan kolom dan juga core sebagai penopang. Nah, jadi pada bagian core ini terdapat nantinya lift. Nah, lift ini ada memiliki ruang mesin di bagian atas. Dan juga untuk atap sendiri, ini kita yang menggunakan dak beton, di mana ini berfungsi sebagai perletakan AC blower nantinya dengan kemiringan 5 derajat untuk mengantisipasi air hujan. Dan juga ini adalah konsep dari pondasi, di mana pondasi yang kita gunakan adalah pondasi tiang pancang, di mana ini terdapat pile cap-nya, kemudian pondasi tiang pancang. Nah, jadi ketika kita lihat dari gambar denah pondasi, kita dapat melihat susunan pondasi memang sudah diatur jaraknya agar pas dan mampu menahan beban daripada bangunan. Nah, jadi ini adalah utilitas air bersih. Nah, dapat kita lihat ini adalah skema konsep atau gambaran bagaimana penyaluran air bersih. Nah, di sini kita dapat lihat ada PDAM di sebelah kiri dan juga ada penampungan bawah, reservoir bawah. Nah, kita memiliki dua alternatif. Kita juga menggunakan sumur bor atau deep water drill. Kita menggunakan pompa dan juga kita menampung di penampungan yang sama. Jadi ketika PDAM mati atau bermasalah, kita masih memiliki sumber air. Kemudian kita melakukan pompa untuk mengalir ke bangunan. Nah, sebelum ke bangunan, kita melakukan penampungan di pertengahan lantai. Tentunya pertengahan lantai ini masih dikonsepkan dengan maksimal 10 lantai, tentunya tidak lebih dari 10 penampungan ini. Nah, jadi ini penampungan air. Setelah air ditampung di reservoir atas, kemudian disalurkan ke seluruh bangunan. Nah, yang merah ini adalah penampungan fire system. Jadi kita pisahkan, di mana agar tidak memiliki kejadian kehabisan air di penampungan penggunaan. Kemudian tidak ada penyisaan di fire system. Jadi kita pisahkan penampungan. Kemudian di sisi paling atas juga terdapat reservoir atas. Nah, untuk pembangunannya, konsepnya ini kita melakukan penetrasi atau netralisir sebelum kita akan membuang ke saluran kota. Yaitu kita menggunakan STP, kemudian bak kontrol, kemudian langsung menuju ke saluran kota. Ini. Nah, ini adalah sistem fire system, di mana dari penampungan darurat yang kita pisahkan tadi, kita akan langsung mengalirkan ke pipa fire system, kemudian akan langsung diarahkan ke sprinkler. Jadi ini berada pada tiap lantai tentunya dengan jarak yang sudah kita hitung jarak penyebarannya. Nah, kemudian ini akan menjadi sebagai masa darurat, jadi akan mengurangi korban jiwa ketika terjadi kebencanaan. Nah, ini adalah elektrikal. Jadi pada elektrikal ini kita juga sama, kita berawal daripada PLN, meter PLN, panel pusat dan panel distribusi. Nah, jadi pada ini ketika yang sisi kiri bermasalah atau PLN bermasalah, kita memiliki sumber alternatif, yaitu memiliki dari segi genset maupun solar panel. Nah, jadi pada segi genset ini kita dilanjutkan dengan baterai pengisi, kemudian distabilkan di stabilizer, kemudian kita langsung mengakses di panel distribusi lagi. Nah, kita pertemukan. Setelah di panel distribusi, kita akan menunjukkan ke seluruh bangunan tentunya. Nah, ini adalah utilitas pendinginan atau ducting,
Jadi kita menggunakan tipe AC sentral, di mana di blowernya sendiri itu diletakkan di atas bangunan atau bagian dak beton bagian atap pada bagian-bagian bangunan atas. Kemudian pada tiap lantainya kita letakkan AHU. Nah, jadi mesin AC kemudian disalurkan menuju ducting yang berada di plafon bangunan, yang kemudian akan mengeluarkan udara ke interior bangunan. Nah, ini adalah sistem limbah atau menetralisir air sebelum kita buang menuju saluran kota. IPAL system. Dapat kita lihat di sini ada air limbah dapur dan sebagainya, kita langsung alirkan, kemudian kita filter. Ada beberapa proses filter dari aerob, anaerob, kemudian setelah kita filter dan netralisir, kemudian sudah layak dan boleh dibuang di saluran kota. Jadi kita tidak bangunan ini tidak menciptakan limbah, tetapi membuang sesuatu yang sudah diolah. Sekian. Terima kasih. Oke, baik. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan sketsa gambaran bangunan. Nah, jadi dari segi penamaan saya menamakannya Clarik dengan kepanjangan Classic Futuristic Office and Shopping Center. Nah, jadi pada bangunan ini merupakan sebuah rental office dipadukan dengan shopping center atau market pada bagian gedungnya. Nah, jadi ini merupakan evaluasi 1 dari perancangan arsitektur Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Nama saya Fernafis Pradika dengan nomor NIM dosen pembimbing DR Herul Huda MN dan juga dosen koordinator R Bustari MT. Nah, jadi pada perspektif awal, perspektif eksterior, kita dapat melihat bahwa suasana dan konsep bangunan ini memiliki unsur klasik, sustainable dengan efek-efek alam hijau dan juga sisi futuristik pada bagian atasnya. Nah, ini merupakan perspektif eksterior. Nah, jadi ini lebih terlihat detail daripada ornamen-ornamen itu sendiri. Jadi terdapat tiang-tiang besar ala-ala Yunani, tentunya mengambil konsep. Nah, di sini ditujukan untuk menampilkan kemegahan, kemewahan dipadukan dengan tema dengan mengusung alam dan juga sisi futuristik di bagian atas. Nah, ini adalah sketsa gambaran bagaimana tampilan interior. Ini merupakan kantor ruang kepala daripada kantor. Dapat kita lihat terdapat area kepala dan juga meja rapat. Ini merupakan kelas yang tertinggi atau office tipe A. Nah, selanjutnya ini adalah perspektif daripada shopping center atau mall, supermarket mall. Ini terdapat rel eskalator, terdapat pertokoan, terdapat kolom-kolom dan sebagainya. Nah, jadi pada gambaran awal ini kita dapat melihat ini merupakan site plan, di mana kita dapat melihat posisi tepatnya site pada kawasan sekitar. Nah, di persimpangan Jalan Batoh ini kita dapat melihat terdapat pertokoan-pertokoan. Nah, jadi site kita persis berada di sudut di ujung persimpangan 4. Nah, jadi ini memudahkan pengunjung untuk mengakses tentunya. Jadi dengan view yang menarik menuju langsung ke persimpangan. Nah, ini merupakan zoning atau gambaran awal pembagian daripada kantor sewa, rental office maupun shopping center market. Nah, jadi pada bagian atas yang biru ini merupakan sebuah rental office atau kantor sewa. Kemudian pada bagian yang bawah yang merah ini merupakan mall atau shopping center. Jadi saya memisahkan zonanya secara vertikal. Pada bagian atas merupakan zona yang lebih privasi tentunya. Kemudian pada bagian bawah ini merupakan
zona yang bebas dimasuki oleh siapa saja. Nah, jadi ini merupakan layout atau denah lantai dasar, di mana pada ini saya akan menjelaskan awalnya itu adalah simulasi bagaimana masuk dan keluarnya pada denah ini. Jadi kita akan menuju masuk pada sisi dari barat. Nah, kita akan menuju masuk. Kendaraan roda 4 tentunya akan masuk sini. Nah, kemudian setelah ini kita akan menuju ke belok kanan. Nah, di sisi kuning ini kita mengambil karcis secara otomatis. Nah, setelah itu kita akan jalan. Nah, di titik ini kita melakukan drop off. Jika kita seorang supir, kita akan menurunkan penumpang atau kita akan menurunkan keluarga dan sebagainya. Kemudian setelah kita melakukan drop off, kita akan belok kiri untuk mencari dan melakukan parkir tentunya. Nah, setelah kita melakukan jalan belok, kita akan menuju ke jalan kedua untuk melakukan area keluar. Nah, kemudian kita kembali kepada area drop off. Ini jika kita ingin menjemput tentunya. Setelah kita menjemput, kita dapat dibayar karcis parkir, kemudian kita akan jalan keluar. Nah, pada area depan ini terdapat taman. Nah, di sini ditujukan untuk kepada pengguna kantor yang sudah stres menghadapi pekerjaan, dapat mengakses pada area publik ini. Dan juga pada lantai dasar. Mengapa saya meletakkan parkir? Setelah kita akumulasi dan hitung-hitung, pengguna daripada mall maupun rental office tidak cukup kita letakkan parkir hanya pada bagian basement saja. Nah, jadi dengan dimensi set yang hanya 50 x 80 meter, kita memutuskan untuk menggunakan area lantai dasar sebagai parkir demi terpenuhinya permintaan daripada lahan parkir itu sendiri. Nah, jadi pada dimulainya area gedung ini pada lantai 2 tepatnya. Nah, jadi pada area drop off ini kita menaiki dengan eskalator untuk menuju ke lantai selanjutnya. Ini terdapat core pada bangunan. Nah, pada area basement kita dapat mengaksesnya juga sama dari barat bangunan, tetapi dengan jalan yang berbeda, dengan posisi drop off yang juga berbeda. Nanti drop off-nya diposisikan pada lantai basement. Nah, kita dapat masuk lewat sini. Kita melakukan pembayaran karcis, kemudian kita masuk ke bagian bawah bangunan. Nah, ini merupakan garis potongan yang nanti akan kita hadirkan. Nah, ini yang A, B, C, D merupakan garis tampak. Nah, pada tampak A atau tampak depan bangunan, di sini kita hadirkan suasana yang mencerminkan tema dari bangunan, yaitu klasik, sustainable dengan aksen alam dan juga futuristik bagian atas. Juga terdapat aksen besi yang ditanam sebagai karya seni daripada bangunan itu sendiri. Nah, ini merupakan tampak kanan dari bangunan. Yang paling kiri adalah pintu masuk mobil, parkir mobil dengan elevasi kenaikan. Nah, ini juga tempat masuk basement di bawah sini. Juga pada area depan merupakan taman. Nah, juga aksen-aksen klasik juga masih kental terlihat dengan penggunaan kolom-kolom besar maupun dengan corak-corak klasik. Diharapkan mampu menunjukkan kesan megah, mewah dan juga kokoh. Kemudian karya seni juga kita hadirkan di sini, dan juga terdapat rooftop di atasnya, di mana di situ terdapat area musola dan sebagainya. Nah, ini merupakan tampak belakang dari bangunan, di mana ini merupakan jalan keluar daripada basement, dan juga masih kita hadirkan aksen-aksen klasik di belakang tersebut. Nah, ini merupakan tampak kiri dari bangunan, di mana aksen klasik tidak kita tonjolkan dikarenakan ini bersinggungan atau berbatasan
dengan dimensi yang kecil oleh bangunan sampingnya. Jadi tidak kita hadirkan secara masif aksen-aksen klasik di situ. Kemudian ini ada penggunaan rooftop sebagai ini. Nah, baik, ini merupakan denah dari basement. Jadi di sini saya akan kembali menjelaskan simulasi. Nah, untuk roda 4, kita sebagai pengunjung kita dapat kita dapat turun dari ram ini. Kemudian kita menuju area parkir. Kita boleh parkir. Lalu kita melakukan drop off. Nah, ini merupakan lift area core. Kemudian kita melakukan mutaran. Kita boleh parkir di sisi kanan kiri. Kita melakukan mutaran. Kemudian pembayaran karcis. Kemudian kita keluar untuk naik ke lantai dasar. Nah, jika kita sebagai roda 2, kita dapat mengakses di ram yang sama di sebelahnya. Kita dapat melakukan mutaran. Dan juga kita dapat mengakses di parkir roda 2 ini. Kita dapat keluar, membayar karcis, kemudian keluar ke area dasar. Nah, jika kita sebagai pengelola gedung, kita dapat mengakses jalan sini, roda 2 maupun roda 4. Nah, kita langsung dapat mengambil zona sebelah kanan. Dapat melakukan parkir atau mobil-mobil barang masuk, kita dapat mengakses di bagian ini. Dan juga di sini terdapat area ruang mesin. Jadi ini perletakan mesin-mesin air, reservoir bawah, mesin genset. Kita letakkan semuanya di basement dengan juga suhu ruang yang telah kita kondisikan. Kemudian di sini ada terowongan yang tembus ke bagian atas ruangan. Ini juga sama, masih tempat perletakan alat dan sebagainya di bagian atas bangunan. Kemudian kita menambahkan aksen penghijauan sedikit. Nah, di sini agar tidak ketika pengunjung menunggu jemputan tidak merasakan suasana yang terlalu suram di bawah basement ini. Nah, di sini merupakan lantai 2 dari bangunan, di mana pada lantai 2 ini merupakan lantai awal daripada fasilitas bangunan. Nah, pada lantai 2 ini merupakan market, atau tepatnya market besar, supermarket, di mana menjual segala kebutuhan, baik dari barang besar, kecil, buah-buahan dan sebagainya. Ketika menjelaskan simulasi, kita akan masuk. Di sini kita dapat memilih ketika kita ingin naik ke lantai selanjutnya, kita akan belok kiri, atau kita akan bertanya pada pusat informasi yang berada di kanan. Nah, kemudian kita akan menuju masuk. Di sini entrance area market, kita akan masuk. Nah, di sisi kanan ini terdapat perdagangan buah atau yang segar-segar, yang memang kadaluarsanya sangat singkat, buah dan sebagainya. Kemudian ketika di sisi kiri kita dapat melihat di sini ada penjual minuman, kopi dan sebagainya, teh yang dapat kita minum untuk pada awal masuk. Kemudian setelah itu baru kita melakukan proses perbelanjaan di rak-rak belanja ini. Sebelumnya kita juga mengambil troli juga di sebelah kiri ini, melakukan belanja. Setelah melakukan belanja, kita melakukan pembayaran di kasir pada bagian selatan. Nah, setelah kita keluar kasir, kita disuguhkan oleh beberapa peserta jualan. Nah, jadi peserta jualan ini ada yang jual es krim misalnya, atau jual pernak-pernik, maupun mereka melakukan pameran produk. Nah, jadi mereka memamerkan produk mereka dengan harapan pengunjung keluar dapat terpancing oleh apa yang mereka tawarkan. Nah, untuk area pengelola sendiri, pengelola dapat mengakses pada bagian atas. Nah, jadi ini ada toilet. Di belakang toilet terdapat ruang mesin, di mana ruang mesin AHU dan gudang ini diletakkan di sini dengan area masuk bagian atas. Nah, untuk di sini sendiri terdapat gudang atau storage daripada market sendiri. Di sini terdapat area pendinginan, freezer, atau sudut manager. Jadi kemudian terdapat locker staff. Kemudian terdapat rak-rak untuk penyimpanan barang-barang atau gudang daripada market ini sendiri.
Nah, kemudian ini pada lantai selanjutnya ini terdapat area mall atau area retail, area pertokoan, di mana setelah kita naik dari lantai 2 tadi, kita langsung disuguhkan oleh pedagang jualan. Ini berupa tenda jualan, kemudian bangku-bangku untuk duduk istirahat, kemudian ada retail A, ini menjual perhiasan atau sebagainya bebas. Ini ada bangku. Ini juga retail B, dia berlokasi di sudut. Kemudian retail C, ini lebih ke perjualan fashion. Kemudian ini adalah elektronik, retail yang selanjutnya penjual elektronik. Kemudian terdapat retail-retail kecil juga sama. Nah, pada lantai ini kita hadirkan sebuah taman terbuka pada bagian utara bangunan. Nah, jadi pada area ini merupakan area terbuka, tidak memiliki pembatas lantai atap. Nah, jadi terdapat sebuah taman, ada air mancurnya, ada juga event-event pameran dapat dilakukan di sini. Nah, jadi ketika ada event acara dapat kita lakukan pada area terbuka ini. Ada taman, ada meja-meja, suasana hijau juga kita hadirkan pada lantai 2 ini. Jadi ini merupakan tipikal lantai 3 tepatnya sampai lantai 6. Nah, di sini merupakan dengan lantai 7, di mana sisi paling atas daripada bagian mall ini kita meletakkan sebagai area food court, tempat makan. Tentunya simulasinya kita dapat menuju naik dari sini. Nah, kita dapat melakukan ini adalah toko makanan. Kita juga dapat membeli, kemudian duduk di area-area yang telah disediakan. Nah, ini ada toko buah dan sebagainya, retail kecil, ada tempat duduk, dan juga ada tempat makanan retail, tempat makanan kita akan duduk. Nah, pada area yang luas ini kita sungguhkan sebagai perletakan mesin-mesin, reservoir atas maupun gudang daripada bangunan sendiri. Jadi ini merupakan pertengahan daripada total lantai bangunan. Jadi ini merupakan lantai pertengahannya, lantai 7. Jadi ini space kosong yang memang boleh kita letakkan mesin air, AHU dan sebagainya. Kita menyediakan space di situ. Nah, ini merupakan lantai 8, di mana ini merupakan area rooftop tentunya. Nah, jadi pada area rooftop ini kita hadirkan dibagi dua, ada ruang yang tertutup bagian atas dan juga area yang terbuka bagian bawah. Jadi rooftop ini memang langsung berhubungan dengan langit, tidak ditutupi oleh atap. Jadi simulasinya ketika kita melakukan naik eskalator tentunya, nah kita bebas ingin masuk ke area resepsionis kantor. Ini merupakan resepsionis kantor. Kita dapat ke meja informasi, melakukan nunggu, meeting dan sebagainya. Kemudian kita dapat naik menuju ke kantor menggunakan lift. Atau kita hanya ingin sholat, musola, atau menikmati makan siang dengan membawa bekal tentunya, kita juga dapat mengakses pada taman ini. Terdapat air mancur. Nah, untuk laki-laki sendiri kita pisahkan posisi pengambilan wudhu dan toilet. Tentunya untuk laki-laki kita menuju langsung ke area kanan dengan pengambilan wudhu dan toilet di sini. Kemudian menuju sholat di saf depan. Untuk wanita kita dapat menuju ke area belakang, pengambilan wudhu dan juga toilet, kemudian akses menuju ke saf belakang tentunya. Nah, untuk menuju lantai bawah sendiri kita menggunakan lift yang di luar, ditutupi oleh atap dengan atap kaca tentunya juga agar menampilkan suasana yang lebih terbuka. Ini merupakan denah lantai 9 sampai 14 adalah terusan daripada lantai sebelumnya. Ini adalah bagian atas dari lantai resepsionis tadi. Di sini terdapat office tipe A dan juga tipe C. Nah, di mana tipe A ini yang paling besar dan juga tipe C yang paling kecil. Nah, untuk tipe B-nya ada pada lantai selanjutnya. Nah, di sini dapat kita lihat jalan mengakses ke area ini
terdapat dua tipe, yaitu akses menggunakan lift maupun tangga darurat. Nah, jadi di mana area masuknya juga terdapat ruang untuk AHU. Ini adalah shaft. Nah, jadi untuk tipe C sendiri kita dapat masuk, kemudian kita disuguhkan oleh area resepsionis dan juga area tunggu. Juga terdapat toilet dan juga gudang. Juga untuk meja karyawannya di sini hanya memiliki 2, di mana dapat diisi oleh 6 karyawan. Dan terdapat area pantry atau makan, kemudian ruang kepala berada di ujung dengan view yang baik tentunya. Nah, untuk office tipe besar juga kita hadirkan juga dengan pelayanan yang ekstra, di mana sofa tunggu terdapat 2, area resepsionis yang lebih luas tentunya, terdapat meja pantry, penghijauan, juga untuk area staffnya ini terdapat 5 meja staff, itu dapat diisi oleh 15 karyawan tentunya. Juga terdapat ruang sekretaris khusus, toilet 2, juga ada gudang. Juga memiliki ruang kepala, di mana ruang kepalanya dapat dimuat dengan area rapat dan juga area tamu. Nah, juga terdapat ruang rapat kecil tadi, dan juga langsung dapat mengakses ke ruang rapat yang besar. Nah, jadi ruang rapat di sini bisa proper bisa sampai 20 orang tentunya untuk melakukan meeting di sini. Untuk aksesnya sendiri, karyawan bisa mengakses langsung, dan juga ruang kepala dapat mengakses langsung kepada ruang rapat tentunya. Nah, ini merupakan lantai 15 sampai 22. Ini merupakan office tipe B, di mana keseluruhan lantai menjadi kepunyaan office tersebut. Jadi dimulai dari lift. Nah, jadi setelah masuk lift, ini kita suguhkan oleh area resepsionis tentunya. Kemudian kita dapat melakukan tunggu di area tunggu. Nah, di sini kita suguhkan 4 meja dengan 12 karyawan yang proper. Terdapat 2 toilet dan 1 gudang, dan juga di sini merupakan ruang kepala di ujung ini. Kemudian pada area ruang rapat kita lihat di sini terdapat area ruang rapat yang luas. Nah, ini dapat kita gunakan kurang lebih bisa sampai 10 orang melakukan rapat atau meeting di sini. Tuh. Nah, ini merupakan potongan dari bangunan. Nah, dari potongan bangunan dapat kita lihat ini merupakan potongan dari AA, atau jika kita lihat di layout ini A, kita potong ke kanan, jadi dari samping. Nah, kita dapat melihat ini terdapat area basement, terdapat mall, dan juga office di bagian atas. Ini bagian area rooftop dan juga area luar yang aksen klasik. Nah, juga terdapat ketinggian. Nah, di sini ada. Dan juga memiliki ketinggian maksimal dengan 92 meter. Nggak terdapat penjelasan detail-detail dan dimensi daripada pile cap dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah potongan BB. Nah, ini merupakan potongan BB. Jika kita lihat daripada layout, ini berpotongan dari BB dengan memotong ke arah utara. Ini merupakan potongan depan. Dapat kita lihat terdapat area perbelanjaan mall yang kita potong. Kemudian ini adalah basement. Ini adalah pile cap. Nah, tentunya ada keterangan daripada detail ya. Dengan ketinggian yang sama 92, dan juga terdapat ketinggian rooftop yaitu 28 meter rooftop dan sebagainya. Nah, jadi kita selanjutnya akan masuk ke denah utilitas. Nah, di mana pada lembaran ini terdapat denah basement, denah utilitas basement, di mana pada satu denah ini saya menggabungkan dari denah pendinginan, denah elektrikal, fire system maupun plumbing. Jadi keterangannya dibubuhkan di sudut kiri. Nah, jadi untuk penjelasannya
Dapat kita lihat garis yang berwarna biru tebal ini merupakan ducting. Nah, jadi ducting pada basement ini digunakan untuk mendinginkan lantai di mana dipenuhi oleh kendaraan. Kemudian untuk garis yang merah di tengah ini merupakan pipa fire system. Ini merupakan tempat diletakkannya sprinkler. Kemudian untuk garis panjang dan titik-titik oranye ini merupakan titik lampu, di mana pencahayaan ini secara merata akan dihadirkan. Kemudian untuk garis berwarna garis tipis ini yang menuju ke shaft itu merupakan denah pipa plumbing, yaitu air bersih, air kotor, dan juga kotoran. Nah, ini merupakan nah, pada saat ini saya akan menjelaskan denah utilitas dari basement. Tentunya di sebelah kanan saya adalah denah basement, sebelah kiri adalah denah utilitasnya, di mana penjelasan keduanya akan kita jelaskan setelah ini. Nah, jadi pada penyaluran pipa-pipa ini langsung terhubung menuju mesin-mesin yang terdapat pada dua ruang ini. Nah, langsung menuju ke shaft untuk diteruskan ke lantai selanjutnya. Selanjutnya ini merupakan denah utilitas daripada layout. Di sebelah kanan saya ada denah layout, kemudian ada denah utilitas yang akan kita jelaskan. Nah, di sini dapat kita lihat untuk area utilitas layout ini atau lantai dasar. Ini merupakan area tidak sepenuhnya tertutup, tapi kategori area terbuka. Oleh karena itu tidak kita posisikan ducting di sini, kita hanya melakukan pemposisian terhadap elektrik, lampu, dan juga air bersih dan juga fire system. Nah, di sini dapat kita lihat kita melakukan perletakan pada hidran. Jadi dimudahkan untuk mengakses mobil pemadam kebakaran tentunya. Nah, juga pada pipa-pipa merah ini terdapat saluran fire system dibarengi dengan sprinkler pada area parkir. Kemudian pada garis air plumbing ini mengakses kepada toilet yang berada di samping eskalator. Dan juga yang oranye ini merupakan pencahayaan atau titik lampu yang merata pada seluruh denah layout. Selanjutnya ini merupakan denah utilitas daripada area market sendiri, supermarket. Di sebelah kiri saya terdapat area utilitas yang akan kita jelaskan di selanjutnya. Nah, jadi pada area market ini kita mengoptimalkan pencahayaan tentunya agar semua produk dapat dilihat dengan jelas supaya pelanggan akan menjadi lebih nyaman. Nah, untuk garis biru sendiri merupakan ducting. Nah, garis panjang oranye dan titik merupakan titik lampu. Garis merah merupakan pipa fire system beserta sprinklernya. Dan juga untuk di toilet kita hadirkan plumbing. Nah, dan juga yang biru ini merupakan HU dari mesin ducting. Kemudian ini terdapat reservoir untuk fire system yang merah. Nah, jadi perletakannya kita optimalkan agar mendapatkan posisi yang terbaik, merata di seluruh bangunan. Untuk sketsa awalnya bagaimana pemposisian ducting dan juga lampu tentunya dapat kita lihat pada sketsa ini. Ini merupakan ducting. Nah, ini tempat pengeluaran udara pendingin, lubang yang menuju ke bawah, dan juga titik lampu berada di plafon tentunya, di penutup plafon. Nah, jadi ductingnya ini dibalut lagi dengan plafon. Nah, jadi untuk rencana sementara ditutupi oleh plafon gipsum. Nah, pada lantai selanjutnya kita hadirkan utilitas untuk area retail tentunya. Sebelah kanan terdapat denah retail. Nah, di sebelah kiri terdapat denah utilitasnya. Nah, untuk denah utilitas sendiri dapat kita lihat menjelaskan electrical, plumbing, pendinginan, dan fire system. Jika kita zoom out lagi. Nah,
Di sini terdapat yang biru merupakan ducting, tempat pengeluaran udara. Jika ductingnya berada di sisi void, maka pengeluaran udaranya melalui samping atau di lubang anginnya akan berada di samping. Kemudian yang oranye ini merupakan lampu, disuguhkan lampu panjang agar ketika orang melakukan pembelanjaan akan lebih jelas. Tentunya pada pipa merah ini merupakan aliran air fire system, di mana sprinkler ini akan keluar dan diposisikan pada tengah sirkulasi agar penyebarannya merata. Selanjutnya adalah denah utilitas daripada food court. Di sisi kanan ini merupakan denah food court, di sisi kiri merupakan denah utilitas daripada food court itu sendiri. Nah, pada food court sendiri juga kita meletakkan lampu TL tapi jenis LED agar ketika orang memakan makanan akan terlihat lebih jelas. Kemudian pada garis biru ini merupakan ducting dengan sistem ventilasi keluar ke samping tentunya, dan juga yang pipa merah merupakan fire system. Dan juga untuk utilitas plumbing ini terdapat toilet di sisi atas. Juga ini terdapat area servis yang besar pada sebelumnya telah diperlihatkan. Di sini terdapat reservoir bulat berwarna pink. Ini merupakan reservoir atas yang kemudian titik stop checkpoint aman bagi pendistribusian air ke vertikal. Ini merupakan denah utilitas daripada area rooftop. Sebelah kanan ini adalah area rooftop, sebelah kiri adalah area utilitasnya. Nah, untuk pendistribusian utilitas tetap masih hal yang sama, di mana garis biru merupakan saluran ducting untuk pendinginan, yang oranye tetap garis titik lampu, maka lampu LED jenis TL. Kemudian garis merah merupakan pipa fire system di mana akan mengeluarkan sprinkler. Kemudian di sini terdapat penampungan reservoir khusus pada fire system pada setiap lantainya. Kemudian terdapat AHU dan juga lift untuk menambah rasa nyaman pada interior bangunan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana denah utilitas daripada lantai kantor. Start lantai kantor ini tipe A, tipe C, dan juga denah utilitasnya tipe C, tipe A. Nah, untuk utilitas pendistribusiannya ini yang garis biru merupakan ducting. Jadi di tipe A ini ductingnya menyebar ke seluruh ruangan dari satu ducting. Dia akan melakukan ventilasi bawah, samping, kanan maupun kiri, dan juga terdapat titik lampu titik pada area karyawan dan juga lampu panjang pada area tamu. Dan juga pada tipe C terdapat lampu panjang pada area karyawan dan juga pada area kepala kantor. Dan juga dihadirkan ducting untuk menyampaikan pendistribusian AC. Nah, untuk start lantai kantor ke atas ini menggunakan tipe AC split level, split duct, di mana pada sebelumnya itu menggunakan AC sentral. Jadi untuk mesin blowernya sendiri ini kita letakkan pada bagian core. Ini merupakan area terbuka, di mana di sini minimnya solid, jadi lebih mendapatkan banyak ventilasi untuk blower untuk melakukan pendinginan. Nah, ini merupakan denah lantai office tipe B, yaitu tipe yang pertengahan berlokasi di paling atas bangunan. Nah, ini adalah denahnya, ini adalah denah utilitas. Nah, pada office tipe B sendiri ini juga kita suguhkan ada menggunakan AC split duct. Jadi AC split ini menggunakan saluran ducting dengan blower di sisi core, sisi semi luar bangunan. Terdapat juga lampu pada garis oranye, juga pada ini ducting ini merupakan mendinginkan ruang rapat. Ini menggunakan pada fire system yang merah dengan mengeluarkan sprinkler. Terdapat lampu pada toilet, ruang tamu, dan juga terdapat penyaluran plumbing pada toilet, pada gudang, dan juga pada area kerja.
Nah, pada gambar ini saya akan menjelaskan detail daripada core. Jadi pada posisian core ini terdapat ruang apa-apa saja dan dimensinya memiliki dimensi. Nah, pada bagian pertama ini dapat kita dapat melihat dimensi daripada core. Nah, jadi pada core ini terdapat beberapa fasilitas, yaitu ada 3 lift, 1 shaft dengan dimensi 2x6, dan juga 1 tangga darurat. Nah, jadi di mana tangga darurat ini berdimensi 4 meter, 2x2, ini juga lift juga dengan ruang mesin lift juga sudah sangat sesuai dengan aturan. Ini juga terdapat detail daripada lift, di mana pada lantai paling atas ini kita letakkan ruang mesin lift, dan juga pada bagian bawah lift ini kita letakkan sumur lift, di mana ketika terjadi darurat ataupun ada perbaikan alat tentunya akan lebih mudah. Kemudian ini adalah isometri sketsa daripada core itu sendiri. Jadi terdapat lift, tangga darurat, dan juga shaft. Itu terdapat pipa-pipa yang menuju ke atas bangunan. Nah, kemudian ini terdapat detail daripada pondasi, di mana kita menggunakan pondasi tiang pancang. Jadi sini terdapat ilustrasinya bangunan, ada pile cap. Nah, jadi pada pile cap ini dicor, langsung dihubungkan terhadap pondasi tiang pancang itu sendiri, dengan penyebaran dimensi pile capnya yaitu 50x58. Tentunya lebih daripada dimensi bangunan, kita lebihkan agar mendapatkan kestabilan. Juga ini adalah diameter tiang pancangnya 1 meter, terdapat keterangan di potongan pondasi itu sendiri. Nah, juga di sini terdapat penjelasan struktur dari atap. Nah, jadi struktur dari atap ini menggunakan dak beton. Ketika kita lihat di potongan susunan besi yang membentang hingga ke belakang. Juga ini dapat penjelasan bahwa pada bagian atas kita sungguhkan seperti rel pagar lebih, agar ketika orang melakukan perbaikan terhadap mesin blower itu tidak akan terjatuh. Nah, untuk pengaliran air hujan sendiri kita membagi kemiringan menjadi 7 bagian, 7 piece, di mana dengan luasan tentunya sudah luas 20 meter lebih. Kita tentu harus membagi kemiringan tersebut agar air hujan tidak menumpuk pada satu titik. Jadi kita membaginya bagian kanan tentunya akan ke sudut bawah mengalir, bagian atas tentunya akan mengalir ke kemiringannya masing-masing. Terima kasih. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan pengajaran kepada kami selama ini, tentunya kepada teman-teman semua yang telah mensupport. Tentunya dengan segala kekurangan saya mohon maaf. Insya Allah kedepannya akan kita perbaiki dan akan kita menjadi lebih baik di kedepannya. Nah, untuk evaluasi penilaian perancangan 5 Studio Arsitektur Universitas Syah Kuala, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semua ini tentunya terwujud atas dukungan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.